Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga tetap sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan beberapa nasihat penting dari Buya Hamka dalam menuntut ilmu. Nah, nasihat-nasihat ini saya ambil dari buku beliau yang berjudul Lembaga Hidup. Nasihat pertama dari Buya Hamka, dalam menuntut ilmu, cara yang terbaik ialah pada seorang guru yang banyak pengalaman, luas pengetahuan, bijaksana dan pemaaf, tenang dalam memberi pengajaran, tidak cepat bosan lantaran pelajaran itu tidak cepat dimengerti oleh murid. Nah, yang pertama ini penting bagi kita dalam menuntut ilmu untuk memilih guru. Nah, pilihlah guru yang sebagaimana disebutkan oleh Buya Hamka, kriteria-kriterianya dalam poin pertama ini. Kemudian yang kedua, hendaklah si murid itu rindu dan cinta kepada ilmu, percaya pada keutamaannya dan yakin pada manfaatnya. Yang ketiga, hendaklah yang menimbulkan keinginannya menuntut ilmu itu ialah keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting ya, menjaga niat dalam menuntut ilmu. Tuntutlah ilmu itu karena hendak menggapai keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, jangan menuntut ilmu karena hendak riya. Orang yang riya itu sebenarnya tidaklah menjadi besar, akan tetapi orang terhina. Pengambil muka tidaklah hormat, akan tetapi tersisih. Di mukanya orang menganggukkan kepala, di belakangnya orang mencibir. Sepandai-pandai membungkus, yang busuk berbau juga. Nah, ini penting. Jangan sampai kita menuntut ilmu karena hendak riya, ya, hendak pamer, hendak menunjukkan bahwa kita ini orang yang berilmu. Nah, kemudian yang kelima, apabila suatu ilmu hendak dituntut, hendaklah dimulai dari pangkalnya, supaya dengan teratur kepada akhirnya. Siapa saja yang memulai suatu perkara dengan kusut, sampai kepada akhirnya pun akan kusut jua. Dan orang yang seperti demikian adalah menipu diri sendiri. Kemudian yang keenam, menuntut ilmu itu tidaklah mudah. Di dalamnya akan bertemu bagian-bagian yang susah. Tapi janganlah ditinggalkan yang susah karena mencari yang mudah. Karena kalau cuma mencari yang mudah-mudah saja, tidaklah dia menjadi ilmu. Yang ketujuh, banyakkan menyelidiki sendiri, supaya terbuka rahasia perkara-perkara yang belum dipelajari. Karena ada pula ilmu yang tidak dipelajari dengan berguru, tetapi diperoleh sendiri dari pengalaman. Yang kedelapan, jangan putus asa jika otak tumpul dan akal kurang cerdas. Karena kadang seseorang yang tumpul otak tetapi tidak putus asa lebih berhasil daripada seseorang yang cerdas tapi pemalas, ya. Jadi jangan minder ya karena merasa diri kurang cerdas. Nah, tidak perlu kita putus asa, tetapi bersungguh-sungguhlah ya, jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa. Karena sering kita temui orang yang akalnya kurang cerdas tapi mereka bersungguh-sungguh. Nah, itu lebih berhasil daripada mereka yang merasa cerdas tetapi pemalas. Yang kesembilan,
Jangan lalai menuntut ilmu karena diri merasa kaya atau mampu atau berkedudukan tinggi. Karena bertambah tinggi kedudukan, bertambah banyak persoalan yang dihadapi, dan bertambah pentinglah ilmu. Nah, yang ke-10, jangan terhalang menuntut ilmu karena merasa diri telah tua. Karena kalau dia telah insaf, akan lebih banyaklah seorang tua yang berpengalaman mendapat ilmu daripada anak-anak yang hanya mendapat ilmu karena untuk dihafal. Ilmu yang dipelajari di waktu kecil, dihafal dan diperhatikan sungguh-sungguh, barulah diketahui rahasianya dengan yakin setelah umur tua. Yang ke-11, hendaklah dia mengusahakan dirinya supaya tingkah lakunya sepadan dengan derajat ilmunya. Nah, penting ya untuk mengamalkan ilmu yang telah didapatkan. Jangan sampai ilmu yang kita miliki hanya sebatas ilmu saja tapi tidak diamalkan. Yang ke-12, hendaklah dia berusaha menuliskan ilmu-ilmu penting yang didapatnya. Karena kadang-kadang ilmu yang kita pandang kecil karena diabaikan, ternyata ilmu kecil itu amat perlu untuk menambah barang besar yang kita selesaikan. Tidak sempurna barang besar kalau tidak ditambah dengan yang kecil tadi. Nah, kemudian yang ke-13, latihan menulis juga perlu diperhatikan. Ya, diperindah hurufnya dan dipercantik susunannya. Jangan lupa menyimpan buku catatan untuk menuliskan pikiran yang datang, buah renungan yang tiba-tiba dan ilham yang menjelma ke dalam ingatan dengan tidak disangka-sangka. Barang itu sangat mahal harganya, sukar dapatnya. Melalaikan barang yang demikian adalah satu kerugian yang paling besar. Nah, di dalam hadis Nabi, sering kita dengar, hikmah itu adalah harta kaum mukmin yang hilang. Hendaklah lekas dipungut walau dimanapun bertemu. Nah, kemudian yang ke-14, sabar dan teguhkan hati dalam menuntut ilmu. Ya, jangan cepat bosan dan kecewa. Kemudian yang ke-15, jangan diringankan pergaulan dengan guru. Walaupun guru memberi hati, jangan cepat melintas di hadapannya walaupun dia yang mengulurkan tangan. Nah, jangan sampai kita meremehkan guru ya. Jadi perhatikan adab kita dengan guru. Yang ke-16, meskipun telah pandai, telah pintar dan otak terang, janganlah berpikir hendak mengalahkan guru. Sebab dengan sikap yang tidak hormat, hilanglah martabat guru. Kemudian yang ke-17, jangan pula membesarkan guru lebih daripada mestinya, sehingga apa katanya dituruti walaupun salah. Pendapatnya ditampung saja dengan taklid walaupun sesat. I'tikadnya ditelan saja walaupun membawa bahaya. Tetapi hendaklah bersikap kritis. Terima mana yang rajih, yang kuat, tinggalkan mana yang marjuh, yang lemah. Dan ingat bahwa tanda gading itu ialah retak. Tanda manusia ialah terdapat kesalahan padanya. Jangan malu bertanya di waktu ragu. Nah, kemudian yang ke-18, yang terakhir ya, nasihat Buya Hamka dalam menuntut ilmu. Hadapi majelis guru dengan penuh khusyuk. Jangan biasakan berpikir lalai. Penuhkan perhatian, jangan lengah. Pandang matanya tanda paham dan pandang pula kitab sendiri bila guru membaca kitabnya. Jangan melengong kiri kanan. Jangan dijawab sebelum ditanya, terutama jangan dijawab kalau pertanyaan kepada yang lain. Jangan ditertawakan dan diejekkan kalau ada sesama murid yang bertanya salah atau menanyakan suatu perkara yang mudah bagi kita sendiri menjawabnya, padahal dia belum paham. Jangan tertawa dengan tidak ada sebab, jangan pula bersenda gurau. Kalau ada kawan yang dimarahi sedang belajar, jangan yang lain menertawakan.
tutuplah pintu cedera dan permusuhan. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa nasihat penting dari Buya Hamka dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan nasihat-nasihat ini dapat kita resapi, kita hayati dan kita terapkan dalam menuntut ilmu, supaya ilmu yang akan kita peroleh nantinya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga nasihat-nasihat Buya Hamka dalam menuntut ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.